Airbus. It's hard to imagine an aviation world without Airbus these days. Even when everything is running smoothly, the A350 still has to go through 7 stations. With 120 Here, aircraft before in it created its equally strange fly-by-wire plane, control, which meaning when almost you pull destroyed back it on too. the side But stick, it was it these strange things that started the revolution. Pada video kali ini, kita akan membahas pesawat Airbus A330, sebuah platform penerbangan berbadan lebar yang telah mendefinisikan ulang efisiensi transportasi udara jarak menengah hingga jarak jauh selama 3 dekade terakhir. Dikembangkan dari warisan revolusioner seri A300 dan dirancang bersamaan dengan seri A340, A330 telah berevolusi dari yang hanya sekedar pesaing bermesin ganda menjadi pemimpin pasar dalam segmennya. Dan akhirnya bertransisi menuju varian new engine option untuk menghadapi tantangan dari material komposit modern. Pada video kali ini, kita akan membahas mulai dari evaluasi kritis terhadap arsitektur fly-by-wire yang menjadi ciri khas Airbus. Dan mari kita mulai videonya. Untuk memahami Airbus A330, kita akan kembali pada masa awal pada tahun 1970-an. Pada saat itu, Airbus Industrie masihlah perusahaan konsorsium baru di Eropa. Perusahaan ini dibentuk oleh pemerintah Prancis, Jerman Barat, dan Inggris untuk memproduksi pesawat komersial dan bersaing dengan produsen pesawat asal Amerika Serikat. Mereka meluncurkan seri A300 sebagai pesawat berbadan lebar dan bermesin ganda pertama di dunia pada saat itu. Keputusan desain paling krusial yang dibuat pada masa itu adalah penempatan diameter fuselage cross section yang memiliki ukuran sebesar 5,64 meter atau sekitar 222 inci. Keputusan ini tidak diambil secara sembarangan. Diameter ini dipilih secara spesifik untuk memungkinkan pengangkutan 2 kontainer kargo dengan standar LD3 secara berdampingan agar muat di perut pesawat. Perlu dirancang untuk melayani rute jarak dekat, jarak menengah hingga jarak jauh dengan fokus utama pada efisiensi bahan bakar. Namun seiring berjalannya waktu, sejarah membuktikan bahwa Airbus A330 adalah pilihan yang tepat. Varian-varian A330 berhasil membuktikan bahwa pesawat dengan 2 engine ini jauh lebih unggul dalam menekan biaya operasional, khususnya apabila dibandingkan dengan pesawat bermesin 4 atau quad engine. Dengan biaya perawatan yang lebih ringan dan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat, A330 akhirnya memenangkan hati maskapai di seluruh dunia, sekaligus menandai berakhirnya era dominasi pesawat bermesin 4 di rute-rute komersial jarak jauh. A330 pertama kali mengudara pada November 1992, setahun setelah A340, di mana A330 mulai beroperasi dengan Air Inter pada Januari 1994. Keberhasilan A330 akhirnya melampaui A340, membuktikan bahwa pasar global bergerak menuju efisiensi mesin ganda. Sebuah tren yang kemudian memaksa Airbus untuk menghentikan produksi dari A340 dan meluncurkan seri A350 serta A330 Neo. Meskipun sering dianggap sebagai pesawat generasi lama, konstruksi pesawat A330 adalah pionir untuk rekayasa material bahan pesawat. Struktur utama badan pesawat didominasi oleh paduan aluminium 2024 dan aluminium 7075 yang memberikan keseimbangan antara kekuatan, ketahanan, dan kemudahan untuk perbaikan. Jika kita berbicara tentang kinerja pesawat, sayap adalah komponen yang paling kritis yang menjadi penentu utamanya. Pada generasi A330 Neo, sayap dirancang dengan bentang mencapai 60,3 meter. Meskipun desainnya lahir pada akhir era 80-an, sayap ini sudah dikembangkan dengan bantuan komputer pada masanya, sehingga desain yang dioptimalkan secara sempurna untuk melaju stabil pada kecepatan Mach 0,82. Untuk menyempurnakan efisiensinya, Airbus juga menyematkan winglet fences dengan settingan vertikal yang memiliki bahan dari komposit di ujung sayap. Teknologi ini bukan sekedar hiasan, melainkan kunci untuk mengurangi pusaran udara atau vortex pada sayap pesawat, sehingga penggunaan bahan bakar menjadi lebih hemat. Untuk varian Neo,
Airbus tidak hanya memasang mesin baru, tetapi mereka mendesain ulang aerodinamika sayap secara signifikan. Rentang sayap diperpanjang menjadi 64 meter, di mana perpanjangan ini dicapai melalui penggunaan sharklets yang berukuran besar yang terbuat dari CFRP, mirip dengan material yang digunakan pada A350. Selain itu, chamber pada sayap juga diubah, dan twist pada sayap dioptimalkan menggunakan Computational Fluid Dynamics 3D untuk memastikan distribusi gaya angkat yang ideal sepanjang rentang sayap. Hasilnya, pengurangan hambatan induksi yang signifikan berkontribusi pada efisiensi bahan bakar, yang mana menurut klaim mereka lebih baik sekitar 14%. Salah satu upgrade terbesar pada seri A330 adalah adopsi dari sistem fly-by-wire atau disingkat FBW, yang sebelumnya dipelopori oleh A320. Berbeda dengan sistem konvensional yang menggunakan sistem hidrolik, untuk pesawat dengan sistem fly-by-wire, pilot mengendalikan pesawat dengan menggunakan side stick dan bukan dengan menggunakan yoke, di mana input dari side stick tidak memerintah defleksi secara langsung, melainkan memerintahkan perubahan manuver seperti roll rate atau G-load. Flight control komputer atau yang biasa kita sebut FCC kemudian menghitung defleksi permukaan kontrol yang diperlukan untuk mencapai perintah tersebut sambil menjaga pesawat tetap dalam kondisi yang aman. Dalam kondisi normal, hampir mustahil untuk menstall atau membalikkan pesawat. A330ceo adalah pesawat Airbus pertama yang menawarkan pilihan mesin dari 3 pabrikan berbeda, yaitu General Electric, Pratt & Whitney, dan juga Rolls-Royce. Kompetisi ini menguntungkan maskapai karena mereka dapat membeli mesin yang memiliki kesamaan dengan armada yang mereka miliki. Untuk A330neo, Airbus menghilangkan opsi mesin pilihan ini, di mana untuk A330neo mereka telah bermitra secara eksklusif dengan Rolls-Royce, di mana untuk seri Airbus ini menggunakan mesin Trent 7000 dari Rolls-Royce. Keluarga A330 terdiri dari beberapa varian yang dirancang untuk kebutuhan pasar yang spesifik, mulai dari penerbangan regional dengan rute pendek hingga penerbangan antar negara dengan rute yang sangat jauh. Dalam keluarga Airbus terdapat rivalitas internal yang menarik antara seri A330-200 dan seri A330-300. Sang kakak, seri 300, dikenal sebagai sang workhorse atau kuda pekerja dengan kapasitas penumpang paling besar. Meski awalnya hanya untuk jarak menengah, peningkatan bobot terbang maksimumnya kini memungkinkan pesawat ini untuk melintasi Laut Atlantik dengan biaya operasional terkusi yang sangat rendah. Tak heran jika maskapai besar di Asia sangat mengandalkan pesawat seri ini untuk melayani rute regional yang padat penumpang. Di sisi lain, hadir seri 200 yang dirancang khusus untuk penjelajahan jarak jauh. Meski badannya lebih pendek 5 meter dari seri 300, ia memiliki kapasitas bahan bakar yang sama, sehingga mampu terbang 13.000 km lebih jauh dari seri 200. Seri ini lahir dengan satu misi khusus, yaitu untuk menumbangkan dominasi Boeing 767 dengan kabin yang lebih nyaman dan ruang kargo yang lebih luas. A330-200 menjadi solusi sempurna bagi maskapai yang melayani rute jarak jauh dengan jumlah penumpang yang lebih banyak. Transisi ke varian Neo membawa dinamika pasar yang sangat menarik. Di satu sisi, kita melihat penghematan bahan bakar Boeing seringkali tidak mampu menutupi mahalnya harga pesawat. Disinilah A330neo keluar sebagai pemenang dalam hal total biaya kepemilikan. Sejarah juga mencatat A330 lahir sebagai pembunuh Boeing 767. Salah satu kunci kemenangannya adalah kemampuan memuat kontainer kargo secara berdampingan dengan passenger, sesuatu yang tidak bisa dilakukan dengan 767 dengan efisien. Kini, pertempuran terus berlanjut di pasar kargo, di mana pesawat-pesawat A330 hasil konversi mulai menggantikan armada 767 yang sudah mulai menua. Hal yang paling unik adalah sinergi antara A330 dengan seri A320. Berkat desain kokpit yang serupa, seorang pilot A320 hanya butuh waktu latihan sekitar 8 hari untuk bisa menerbangkan pesawat A330. Sistem ini memungkinkan fleksibilitas luar biasa bagi maskapai,
Seorang pilot bisa saja menerbangkan pesawat A320 ke Singapura di pagi hari, lalu memegang kendali A330 yang besar menuju ke Sydney pada malam harinya. Pada akhirnya, Airbus A330 bukan sekedar pesawat berbadan lebar biasa. Bermula dari warisan A300 mengalahkan A340 dalam efisiensi, hingga kini berevolusi menjadi varian Neo untuk membasmi kompetitornya. Sebuah legenda yang membuktikan bahwa terkadang inovasi terbaik bukanlah tentang menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, melainkan menyempurnakan apa yang sudah ada dan terbukti tangguh. Dan ya, mungkin itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian ada pendapat atau kalian ada pengalaman dengan menggunakan pesawat Airbus A320, A330, ataupun seri Airbus lainnya, coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.